Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur BI, Ibu Ketua JK, Bapak Ketua LPS, Bapak Menteri Keuangan, saya. Pengamat juga lah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, juga untuk teman-teman media. Terima kasih sudah datang ke konferensi pers KSSK pada sore hari ini. Ini kita kan udah meeting berkali dalam minggu udah meeting berapa kali ya. Informasi yang baru mungkin nggak banyak. Saya nggak tahu masih perlu nggak kita diskusi, perlu nggak? Perlu ya. Ya udah saya bacakan sedikit saja dan saya akan lebih ringkas. Jadi hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan 1 2026 tetap dalam kondisi terjaga. Di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah. Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK kedua tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2026. Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 ya. Oh, bagus ya. Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul dan kita lihat semua variabel makro yang ada, dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan ke perekonomian di triwulan kedua tahun 2026 ini. Jadi untuk memperbaiki iklim investasi, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Satgas P3M PPE dalam rangka mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Satgas juga menghadirkan layanan kanal debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satunya yang tadi siang kami bersidang di Kementerian Keuangan. Hingga akhir 2026, Satgas telah menggelar 8 sidang menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus, sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha. Relasi belanja sudah pernah saya diskusikan dalam APBN kita. Ini cukup kuat, didukung oleh pencairan THR untuk ASN, TNI, Polri, pensiun, belanja barang melalui program makanan bergizi, serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, serta bansos lainnya. Selain itu, belanja modal dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan, serta mesin. Kalau dampak APBN sudah kita lihat kan seperti apa ke perekonomian kita. APBN juga kita gunakan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia.
sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini. Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 6,4 ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6% sampai akhir tahun ini. Mungkin dari saya seperti itu Pak, silakan Pak Gubernur BI. Terima kasih Pak Menteri Keuangan, yang kami hormati Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua, Ibu Ketua OJK, Bapak Ketua LPS. Saya akan menambahkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Yang pertama, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian global termasuk akibat konflik Timur Tengah. Di samping tadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, hal ini juga ditunjukkan oleh neraca perdagangan pada Januari-Maret 2026 yang mencatat surplus 5,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan non migas. Capital inflow atau portfolio inflow, juga terjadi aliran masuk modal asing yang pada hingga 30 April pada triwulan 2 mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat, terutama pada instrumen SRBI dan SPN. Setelah di triwulan 1 ada outflow 1,7 miliar. Nilai tukar rupiah juga stabil dengan langkah-langkah Bank Indonesia. Tingkat pelemahan rupiah juga terjaga sebanding dengan negara-negara lain. Demikian juga posisi cadangan devisa juga lebih dari cukup, pada akhir Maret tercatat 148,2 miliar. Informasi yang kedua, inflasi sebagaimana kita ketahui juga rendah pada April 2026 sebesar 2,42%. Inflasi intinya juga rendah, harga-harga pangan juga terkendali, juga administrative prices juga rendah, dan ini merupakan cerminan dari kondisi fundamental karena inflasi terjaga rendah pada sasaran 2,5 plus minus 1%. Bank Indonesia terus berkoordinasi erat dengan pemerintah, termasuk koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan juga koordinasi erat di dalam kebijakan KSSA. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudential, sistem pembayaran, didukung oleh pendalaman pasar uang untuk memastikan stabilitas dan eksternal ekonomi Indonesia kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Konsisten dari bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, sebagaimana kita ketahui sudah kita umumkan, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI rate pada bulan Februari, Maret, April 4,75%. Ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan moneter tersebut untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Kemarin dulu sudah saya umumkan 7 langkah untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, di antaranya melakukan intervensi baik di dalam negeri, tunai, spot, dan domestic non-delivery forward maupun transaksi di luar negeri non-delivery forward di berbagai pusat keuangan dunia, Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Dan cadangan devisa kita memadai. Juga memperkuat struktur suku bunga instrumen SRBI agar bisa menarik aliran modal asing. Juga membeli SBN di pasar sekunder. Sejauh ini kita sudah membeli hingga 4 Mei 2026 membeli 123,1 triliun rupiah sebagai bagian dari eratnya koordinasi moneter dan fiskal. Juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar, antara lain dengan menjaga pertumbuhan uang primer
double digit di atas 10% dan bahkan terakhir pertumbuhannya 14,1%. Itu langkah-langkah utama di kebijakan moneter didukung oleh langkah-langkah pendalaman pasar falas, termasuk diantaranya memperkuat kebijakan transaksi falas, yaitu antara lain adalah peningkatan threshold untuk pembelian dolar dengan yang harus dengan underlying itu diturunkan dari 25 juta menjadi 50 juta menjadi 25 juta per orang per bulan. Juga terus melakukan langkah-langkah pendalaman pasar falas, antara lain telah terus berjalan pasar domestik antara renminbi dengan rupiah. Ini sebagai langkah lanjut untuk diversifikasi mata uang dalam perdagangan dari dolar ke yen, ke yuan. Nah, yuan sekarang sudah ada yuan rupiah di dalam negeri yang juga terhubung dengan yen dengan yuan, mohon maaf, di Hong Kong maupun di Cina. Di bidang kebijakan makromoneter terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit dan pembiayaan koordinasi erat dengan KSSK. Antara lain, Bank Indonesia telah memberikan insentif likuiditas makrobudensial sampai dengan April 2026 mencapai 427,9 triliun rupiah, disalurkan kepada bank-bank BUMN 20,4 triliun, bank swasta 166,6 triliun, BPD 29,6 triliun, dan insentif likuiditas makro budensial ini disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah dalam program Astacita, termasuk pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, termasuk perumahan rakyat, UMKM, koperasi maupun yang lain. Juga di kebijakan-kebijakan makro budensial yang lain juga tetap longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit. Juga koordinasi dengan pemerintah dan KSSK terus mendorong sisi demand, sisi permintaan untuk kredit, antara lain dengan melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia atau PINISI. Demikian juga kebijakan makronya terus diarahkan untuk mendukung UMKM, antara lain melalui insentif KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan ya di sebesar 1% dari DPK. Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan Indonesia, antara lain melalui satu adalah memperkuat struktur industri supaya memang betul-betul mempercepat digitalisasi dan tetap aman. Yang kedua juga meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia PD pada 30 April 2026, di mana 80 tim telah terseleksi untuk menjadi calon-calon bisnis digital di Indonesia untuk inklusi ekonomi dan keuangan, baik di dalam financial services termasuk keamanan cyber dan manajemen risiko, juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan UMKM, termasuk juga bagian untuk layanan bisnis, layanan umum. Juga kerjasama luar negeri di bidang sistem pembayaran, antara lain juga mencakup peluncuran KRIS antar negara Indonesia-Korea pada 1 April 2026 dan Indonesia-Tiongkok pada 30 April 2026. Digitalisasi juga didorong dengan pemerintah untuk mempercepat elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah di daerah melalui program peningkatan kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau katalis P2DD yang dilakukan secara triwulanan.
Bank Indonesia juga terus meyakinkan bahwa layanan pengedaran uang melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Industri atau Serambi pada HKBN yang lalu. Itu dari beberapa kami, Pak Menteri, bahwa Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah, fiskal moneter maupun juga koordinasi dengan KSSK bahwa Indonesia fundamentalnya kuat, optimisme bahwa akan lebih baik, dan kita terus bersinergi erat meyakinkan Indonesia berdaya tahan kuat dan terus optimis untuk ekonomi kita akan terus membaik ke depan. Demikian Pak Menteri, terima kasih.